Rekan-rekan pers sekalian, nama saya Lodewik Siahaan. Saya adalah kuasa hukum, penasihat hukum dari saudara Fernando Lesmana. Di sini kami mau menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui abang kakak sekalian ya, karena abang kakak sekalian adalah corong kita. Bahwa Fernando Lesmana, klien kami, tahun 2008 telah melangsungkan pernikahan dengan saudari Helda. Dalam perkawinan tersebut telah lahirlah 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang paling besar laki-laki, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga perempuan. Pada bulan April 2021, Helda mengajukan gugatan cerai kepada klien kami Fernando di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ketika proses persidangan masih berlangsung, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan cerai tersebut. Ternyata pada Minggu 28 Maret 2021, Helda telah melangsungkan perkawinan dengan Frederick Suryaco alias Erik di Hotel Kempinski, Nusa Dua, Badung, Bali. Kemudian dalam hukum itu adalah kawin tanpa izin atau kawin halangan. Maka pada hari itu juga Fernando saya temani membuat laporan pengaduan ke Polresta Denpasar. Laporan pengaduan pada Minggu 28 Maret 2021 diterima dengan nomor register 252. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Polresta karena itu ditindaklanjutinya dengan memanggil para pihak, menyita CCTV dan segala macamnya. Jadi jelas di dalam CCTV itu betul ada perkawinan tersebut. Dan di dalam CCTV itu anak ketiga dari pasangan Helda Fernando, yaitu yang perempuan itu Keola, sebagai pagar bagus yang menabur bunga itu. Jadi itu sangat melukai hati kita semua. Kemudian Polresta Denpasar sudah memanggil para pihak dan telah dikenakan status sebagai tersangka. Ketika status tersangka dikenakan kepada Helda dan Erik, tapi dipanggil mereka tidak datang, maka oleh Polresta Denpasar dikenakan status DPO, daftar pencarian orang, pada tanggal 10 Maret 2022. Kemudian ketika dicek fisik ke sini oleh Polresta Denpasar ke Jakarta ini, mereka sudah tidak ada. Maka oleh Polresta Denpasar dikenakan pencekalan ke imigrasi Kemenkumham. Jadi sampai sekarang dia tidak ada lagi di Indonesia ini. Iseng-iseng sekitar minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita lihat Instagramnya KD. Di dalam Instagramnya KD ini ada yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 yang akan datang, KD akan konser Mencintaimu di Singapura dengan promotornya Berkat Entertain Production. Kami sudah cek di Singapura bahwa benar ada PT itu, PT Berkat ini. Inilah PT Berkatnya. Di dalam PT Berkat ini, di dalam struktur kepengurusannya, bahwa Erik selaku direktur dan pemegang saham 50%. Kemudian Helda pemegang saham 25%. Atas ini juga kami sudah mengajukan kepada Kementerian Luar Negeri, khususnya KBRI kita yang ada di Singapura, untuk tidak memfasilitasi ini. Karena sesuai dengan surat yang ada di depan kita ini,
Helda sama Erik kan sudah dikenakan DPO sama Polresta Denpasar. Masa iya aparatur negara kita tetap mau bekerja sama dengan orang yang sudah dikenakan di sini kan gitu. Nah, kita sudah sampaikan keberatan kita kepada KBRI melalui email. Mudah-mudahan KBRI bisa menampung curahan hati kita dan mau mengabulkan permintaan dari masyarakat Indonesia. Jadi terhadap ini semua, pada Selasa 2 Mei 2023, kawan-kawan dari suara.com sudah menulis berita ini ternyata. Dimuat. Dan pada waktu itu juga yang kita baca bahwa KD akan memberikan penjelasan atas berita ini. Itulah di hari Selasa tanggal 2 Mei 2023. Tapi yang mengejutkan pada kita semua, di hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, KD membuat konversi pers di Singapura yang menyatakan bahwa dia berterima kasih kepada PT Berkat dan akan tetap untuk konser di Singapura pada tanggal 24 ini. Karena apa? Pada saat itu juga dihadiri oleh KBRI, staf KBRI kita yang ada di Singapura. Kita lihat di TikToknya KBRI dan juga TikToknya KD. Untuk itu kita sudah minta kepada KD, tadi surat sudah kita layangkan kepada Ibu KD ini supaya beliau itu bisalah mengetahuinya. Karena kan Ibu KD itu kan selain artis, diva, suka tidak suka, dia kan anggota dewan, Bang. Anggota dewan dari PDIP, fraksi PDIP Jawa Timur 5. Jadi kayak manapun dia harus mendengarkan aspirasi kita lah. Jadi makanya kita juga sedang bagaimana caranya untuk bisa menemui langsung sama Ketum, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Mudah-mudahan beliau juga bisa mengingatkan kepada anggotanya yaitu Ibu KD supaya bisa mendengarkan jeritan hati kita. Jadi harapan kita dari sini supaya Helda dan Erik mengetahui apa yang mereka lakukan itu salah. Kalau mereka mau menyelesaikan, datang aja, selesaikan, hadapin semua, kan selesai. Enggak harus kayak gini kita kan. Dia datang aja dia. Mau apa? Ya silahkan kita. Dia datang apa? Kalau mau negosiasi, ya negosiasi kan. Karena sama kita kan itu kan harus jelas. Satu, yang kedua status anak bagaimana. Di dalam putusan gugatan cerai kan sudah ada putusan kasasinya. Di dalam putusan kasasi, Helda menang. Dan di situ disebutkan pihak Fernando Lesmana akan membayar biaya kebutuhan si anak ini 5 juta per bulan sampai dia dewasa. Kami lakukan. Tapi di satu sisi Helda juga dikenakan kewajiban untuk kalau kami ingin ketemu dengan anak dibenarkan oleh pengadilan. Sampai sekarang kami nggak pernah ketemu dengan anak. Kita lah umur 3 tahun anak kita cewek kita nggak pernah jumpa. Kasian kan? Ketika kita telepon, teleponnya diblokir. Kita mau jumpa, kita di-cut. Kita sudah sampaikan ke KPAI, nggak ada juga hasilnya. Kita sudah buat ke apa, nggak ada juga hasilnya. Bang, berarti di sini Mbak Kade maksudnya terjerat apa ya Bang? Maksudnya kan suami istri ini kan katanya melakukan penipuan ke Mbak Kade atau gimana sih Bang? Iya, Duduk masalahnya apa tiba-tiba nama masalahnya. Nama Mbak Kade kenapa ada hubungannya bawa-bawa gitu iya, Mbak Kade? kenapa ada hubungan ke Kade? Baik, terima kasih Bang. Jadi sebetulnya tadi kan saya sudah jelaskan Bang, kalau secara personal langsung kita nggak ada hubungan dengan KD. Yang ada adalah KD di sini akan mengadakan konser di Singapura. Ya. KD akan mengadakan konser di Singapura dengan menggandeng Erwin Gutawa. Sponsornya adalah Berkat Entertain Production. Ini Berkat ini dimiliki serta diusahakan oleh
Erik dan Helda. Jadi dalam hukum ini namanya kausalitas, Bang. A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Sebetulnya nggak ada kaitannya dengan kita kenal dengan Krisdayanti juga nggak ada hubungannya, Bang. Makanya kita tadi bilang kita meminta kepada Ibu Krisdayanti, tolonglah bantu kita dengarkan jeritan hati nurani kita supaya dia jangan melakukan konser ini yang difasilitasi oleh berkat ini. Kalau nggak difasilitasi oleh berkat ini konsernya ya silakan aja kan, welcome aja. Dengan alasan kalau Elda itu terjerat hukum, Bang, karena nggak layak kalau berkat memsponsori konser Krisdayanti. Betul, Gitu, memang Bang. itu, Bang. Oh, betul ya. Dan ini kan Krisdayanti kan anggota DPR, Bang. Sementara dia sudah terkena hukuman kan, DPO dia. Kan nggak benar ini. Kalau bersih kenapa risih dia? Tahun lalu dia memperadilan Polresta Denpasar, tapi gugatannya ditolak sama Pengadilan Negeri Denpasar. Karena apa? Dalam SEMA nomor 1 tahun 2018 ada jelas dikatakan kalau orang DPO nggak boleh mengajukan pra peradilan. Karena ketika dia mengajukan pra peradilan, fisiknya harus ada di PN itu. Fisiknya nggak ada. Oke Bang, berarti sejauh ini sudah intinya adalah memohon terhadap Krisdayanti agar tidak melakukan konser karena memang promotor tersebut adalah yang kita tahu adalah DPO. Iya. Oke, sejauh ini ada nggak Bang untuk berkomunikasi langsung dengan Erwin Gutawa atau Krisdayanti atau terkait Baik, lainnya? terima kasih pertanyaan yang baik. Dengan Erwin Gutawa tadi kita sudah ngomong, ya. Ada untuk mengetahui berarti ya sudah. Iya, dan tadi kita sudah tukaran nomor HP. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita sudah komunikasi. Tapi menurut Erwin Gutawa begini, bahwa Erwin Gutawa hanya kerjasama dengan Krisdayanti. Krisdayantinya. Kalau terhadap konser itu Erwin Gutawa tidak ada kerjasama. Yang ada adalah kerjasama KD dengan berkat. Ya? Iya, betul Bang. Tapi apapun itu Erwin bilang akan menindaklanjutin surat kita, akan menyampaikan kepada Erwin dan bagaimana untuk mencari solusinya. Tadi saya sudah ketemu dengan sebelah. Kalau Krisdayanti sendiri sudah ada komunikasi Bang dengan pihak? Karena jujur aku nggak punya nomornya. Kalau ada nomornya kita siap. Kita siap kalau ada nomornya. Mungkin kalau cerita dari hati ke hati bisa lebih paham ya. Ini nggak ada, kita memang nggak ada. Karena kita cari di Google juga nggak ada. Kalau Erwin kan di Google ada ini, makanya kita ke sini. Dan kita pun tahu ini Cafe 80 ini dari sini. Gitu dia. Tapi dari abang sendiri, menurut abang Krisdayanti tahu nggak sih kalau ibunya itu bermasalah? Ya kita nggak tahu ya Bang. Tapi sebenarnya kalau menurut kita dengan tanggal 2 Mei itu Krisdayanti harusnya udah tahu. Mungkin kalau Krisdayanti secara pribadi terbatas, tapi dia kan punya orang-orang Bang. Informasi itu kan pasti orang-orangnya kan ada kan? Iya pasti ada orang-orangnya. Bang, kalau Krisdayanti tetap menjalankan konsernya, apa nanti Krisdayanti ikut terseret dalam kasus ini atau gimana Bang? Coba nanti kita akan pikirkan. Karena kita tetap koordinasi dengan pihak Polresta Denpasar. Karena sentralnya ini kan ada di Polresta Denpasar, Bang. Paling nanti kita laporkan bahwa sepengetahuan kita ada si A, si B, si C mengetahui keberadaannya di mana kan gitu nih. Iya kan? Kan kita udah tahu nih sekarang mereka tuh mengetahui keberadaannya di mana. Bahkan KBRI juga udah tahu kan. Makanya kita juga harus menyampaikan ini kepada KBRI. Kemenlu kita juga sedang cari akses supaya bisa ketemu dengan Kemenlu. Oke. Ya. Oke.